Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tanaman-tanaman yang super super jumbo ya, super jumbo yang ada di sini dan mempunyai apa ya, mempunyai kelebihan dari tanaman-tanaman yang lainnya. Karena dari beberapa rawatan, tentunya ada beberapa tanaman yang memang mengalami pertumbuhan yang tidak biasa, ya. Tidak biasa sehingga dia membuat tanaman itu semakin indah dan cantik. Itu mungkin karena kita rawat dan kita apa ya, kita sayangi ya sehingga dia menjadikan tanaman itu tumbuh yang tidak lazim. Ya, kita contohkan yang ini. Nah, ini sangat mewah ya dengan daun besar nih. Ini blue mark parigata ya. Jadi parigatanya super ya, ya, mewah dan batangnya ini oranye. Walaupun dia satu indukan, ini contohnya. Nah, ini satu indukan ini ya. Nah, dia yang normal begini. Normalnya kayak marble deh ya. Antara hijau paling montok seperti ini. Nah, kita bandingkan. Nah, yang di sini ya, selain daunnya besar-besar, warnanya itu apa ya? Warnanya itu eh, sangat spektakuler. Ya, kenapa? Karena dia kalau yang normal tuh di daunnya juga ada nih seperti ini. Ini yang normal awalnya. Nih, awalnya begini ya, marble gitu. Tapi ini juga termasuk yang berdaun besar. Ke depan dia mempunyai warna yang semakin cerah dan memikat. Ya, media tempat sama, tapi dia mempunyai kelebihan. Alhamdulillah, ya, masya Allah, ini sungguh cantik ya. Nah, ini seperti Jose Bono ya, Pilo Jose Bono, dia belum tidak terlalu panjang. Tapi untuk ukuran brumak ini merupakan daun yang sudah cukup besar dengan telapak tangan ya, hampir ya panjangnya ya. Nah, brumak ini bagus bagi indukan nanti ini ya, karena tumbuhnya sehat, batangnya juga dia oranye ya. Dan mungkin karena batang oranye itu, walaupun begitu dia tetap aja ada daun hijau-hijaunya. Cuma makin ke depan dia semakin ngejreng nih. Ini hijaunya ya. Tapi walaupun hijau tetap masih ada varigatanya. Ini daun-daun awal nih. Ini daun-daun awal. Sehingga dia menjadikan varigatanya semakin fantastis. Berikutnya ini. Ya, ini sangat sulit sekali ya. Ini di penpang 5 parigata ya. Dia terlalu mewah sehingga setiap daunnya pasti busuk. Karena memang pure varigatanya mint ya. Nah, ini daun yang sebelumnya tetap dia busuk karena dia full ya, full dia albino. Yang ini bahkan sudah layu lagi. Nggak tahu saya. Jadi semakin ke depan sini dia semakin apa ya, semakin daunnya itu semakin full, tidak ada hijaunya sama sekali. Tapi dia akan menjadi seperti ini ya, lambat laun dia membusuk dan tidak panas terbakar. Nih, kalau yang ini dia normal. Kalau yang half moon seperti ini dia bisa bertahan ya. Ini half moon separuh kuning, bahkan ini lebih ya jauhnya. Dan yang kalau yang mewah tuh seperti ini. Ini mewah. Nah, yang ini mewah pas nih ya. Kuningnya banyak, hijaunya sedikit, dan dia bisa bertahan. Karena ya tadi tuh dia masih mempunyai klorofil daun. Jadi dia bisa bertahan untuk sinar matahari. Tapi kalau yang seperti ini saya tidak tahu, kalau dia bertahan dia cukup bagus ya.
mungkin dia masih belajar, nanti lama-lama dia bertahan. Yang normal tuh yang seperti ini. Nih, ini variegatanya normal tapi termasuk mewah. Di sini mewah-mewah ya variegatanya ya. Nah ini marble ya. Ini, nah seperti ini dia akan bertahan ini. Saya punya yang lebih besar variegatanya, yang ini, nah itu bisa bertahan itu ya, karena masih ada hijau-hijaunya. Kenapa? Karena dia untuk memasak makanan, tumbuhan itu memerlukan klorofil atau zat hijau daun. Walaupun dia warnanya pure tidak hijau, paling tidak nanti setelah tua atau daun berikutnya dia ada hijau-hijaunya walaupun sedikit. Saya akan perlihatkan yang variegatanya sudah maksimal dan ukurannya lebih besar. Nah ini salah satu yang sangat mewah ya. Jarang sampai sebesar ini ya. Beberapa orang biasanya akan memotong, memangkas untuk memperbanyak. Nah ini yang daun barunya ini sepertinya kuning ya, tapi tetap masih ada hijaunya. Jadi seandainya dia masih tetap ada hijaunya, dia akan menjadikan daun itu kuat. Nah ini kuning half moon ya. Dan variegata ini memang tidak sama. Jadi, ya, setiap variegata sama di tumbuhan satu, yang lainnya tidak sama uniknya. Memang itu kelebihannya ya. Sesuai dengan lingkungan, cuaca, dan pohon itu sendiri. Nah kalau kita lihat itu batangnya kan belang-belang tuh. Nah ini berarti variegatanya ini yang super mewah. Kalau yang tadi batangnya kuning semuanya, sehingga daunnya juga menjadi kuning. Jadi kalau ada seperti itu berarti dia variegatanya juga mengikuti daunnya ini ya. Jadi untuk variegata memang beberapa tumbuhan ini memiliki khusus ya. Nah ini juga, ini mulai mewah juga ini, cuman ini masih kecil ya. Ini dia kuning semua. Nih kita lihat kan, nah tapi dia akan bertahan karena masih ada hijau-hijau di daun-daun yang lain. Daun yang lain full hijau, daun sebelahnya tumbuh kuning full. Nah ini juga, makanya saya bilang setiap variegata itu selalu berbeda tiap daunnya dan tiap tumbuh berbeda. Dimana kita meletakkannya, dia juga akan mengikuti proses dari pertumbuhan itu sesuai dengan iklim, makanan, dan yang lainnya. Nah ini juga nih merupakan dipen variegata. Orang menyebutnya lukisan cinta. Jadi beberapa dipen variegata ini saya sengaja saya tempatkan di tempat yang panas supaya variegatanya muncul. Nah ini contohnya. Ini setelah beberapa saat ditempatkan di panas, nih dia muncul nih. Jadi warnanya itu selain kuning, dia mempunyai warna yang lain. Tuh ada ngepink dan agak putih tulang ya. Dan warna ini semakin bagus kalau dia medianya juga cukup subur. Ini kayaknya medianya perlu ditambah nutrisi dulu. Nah ini dia daunnya menjadi bergelombang dan memanjang dan variegatanya keluar. Kalau yang tidak terlalu panas, dia warnanya seperti ini. Nih, dia kuning, total hijaunya banyak, ya. Tapi corak daunnya hanya beberapa warna. Sementara yang dipanas ini full ya, karena itu masih kecil dia terlindung oleh pohon yang lainnya. Nah yang ini warnanya sudah maksimal, ya. Perhatikan nih. Jadi beberapa batangnya juga mulai memutih, ya. Ini putih. Daunnya juga membentuk apa ya, gelombang-gelombang ya. Itu beberapa reaksi tumbuhan apabila dia mengalami suatu perubahan iklim maupun makanan yang didapatnya. Saya ada yang baru ini,
Ini red emerald ya. Nah, ini sangat cantik nih ya. Saya suka ini. Saya juga punya black cardinal nanti di sana banyak. Jadi red emerald ini memang warnanya merah kalau masih muda, tapi kalau sudah tua dia tetap aja hijau seperti ini, gelap ya. Tapi untuk mudanya dia cantik. Sementara ini green, ya green emerald. Jadi kalau green emerald dia walaupun muda dia daunnya tetap hijau, ya. Tapi sama semua cantiknya saya suka. Nah, merahnya cantik ya. Nah, yang ini black cardinal. Ini satu jenis ya, satu jenis dan satu rumpun. Bedanya dia membedakan warna daunnya. Yang hitam. Ada yang agak subur di sana. Ya, untuk pilu-piluan nih, saya suka pertama satu dia bandel. Kemudian dia sangat mudah untuk memperbanyaknya, ya. Karena kita sudah mengetahui kalau pilu itu kalau akarnya sudah keluar seperti ini, kita bisa potong, kita tanam dia akan tumbuh. Nah, yang untuk moonlight ini juga dia kalau kemewahan kuning dia akan gosong. Ini contohnya. Jadi setiap daun yang tumbuh dia gosong karena terlalu kuning. Ya, dia gosong. Sama ini saya punya Florida Ghost Mint. Setiap tumbuh daunnya selalu gosong karena dia terlalu putih ya. Nah, dia tuanya aja begini. Biasanya kalau Ghost Mint itu tuanya agak hijau-hijau ya. Mudanya putih. Nah, ini dia juga bukan putih. Walaupun dia Ghost Mint dia kemarin tuh kuning. Full kuning. Kuning seperti ini ya. Tapi dia busuk karena terlalu mewah. Saya tidak tahu daun berikutnya ini. Siapa tahu dia sudah bisa menjadi mutasi ya, menjadi Florida Beauty, saya tidak tahu juga. Karena memang daun-daunnya itu selalu gosong kalau tumbuh. Itu ciri-ciri satu tumbuhan daunnya itu kurang jati jauh daun. Sebenarnya kalau ditempatkan di dingin bisa ini. Cuma dia tidak keluar warnanya. Nanti akan menjadi hijau. Nah, untuk beberapa jenis varigata memang memerlukan sinar matahari yang maksimal. Ini contoh juga ini. Ini keladi Sente varigata ya. Kalau ini stabil ya. Ini sangat butuh banyak air ya. Walaupun dia ditempatkan di panas dia harus tetap lembab. Ini untuk beberapa tanaman mungkin ada beberapa yang pertumbuhannya melebihi kapasitas normal. Saya juga punya ini beberapa apa namanya Calathea yang tumbuhnya di luar lazim. Kan memang besar, ya, besar dan tangkainya menjadi panjang. Ya mungkin karena terlalu lembab udaranya. Dia sangat besar. Calathea ini, nih telapak tangan dewasa, nih sangat besar ya dan tangannya panjang. Biasanya daunnya besar, tangganya setengah pendek. Tapi ini dua-dua mencuat, batang besar dan daun besar. Bahkan daun yang baru ini lebih besar sepertinya. Ini daun yang baru nih, ya. Ini sudah besar nih. Nah, ini terlalu subur, medianya dari alhamdulillah ya. Juga yang ini seperti kocin purba ya. Beberapa petani mengatakan ini kocin purba. Karena daunnya sangat besar, semacam Goliat ya. Bedanya ini warnanya merah dan kaku. Biasanya kan kocin daunnya melentur ya, melentur. Ini daunnya kaku. Saya punya ada 4 pot ya, yang kocin seperti ini. Awalnya katanya red kocin, tapi saya punya red kocin. Nah, biasanya kocin-kocin daunnya seperti itu. Lunglai, dia melentur ke bawah. Oh, ini tegak, ya daunnya seperti mangkuk. Bahkan ada yang jumbo ini sangat jumbo sekali. Ya, daunnya seperti
apa ya, kokoh. Nah, ini dan warnanya menjadi merah legam seperti suksom. Cuma untuk ketebalan masih tetap suksom ya. Cuma dia membentuk mangkuk ya, mangkuk model moonlight. Cuma dia tidak bundar. Kalau moonlight kan agak bundar. Nah ini salah satu jenis tumbuhan yang memang mempunyai spesial. Ya, itu red cochin. Tapi para petani ini mengatakan cochin purba. Saya juga tidak tahu. Cuma awalnya memang katanya red cochin. Nih. Nah, ya sosoknya. Kalau cochin yang seperti au ini ya biasanya ya tuh cochin ya. Daunnya melengkung, tidak mangkuk seperti ini. Oke, sahabat semua, sampai di sini aja dulu karena waktunya juga tidak terbatas. Semoga kita semua sehat semua ya. Kita akan lanjutkan lagi di video-video yang akan lainnya daripada tanaman yang ada di sini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.